Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Ya sudah lama sekali ya saya jarang menganalisa IHSG ya teman-teman. Terus lebih kurang sudah seminggu lah ya. Karena saya melihat IHSG ini masih sideways cenderung turun karena dia sudah jebol kedua garis naga Kamus Cuan yaitu EMA 20 dan EMA 50. Saat ini masih tersisa satu EMA lagi yang menjadi garis naga Kamus Cuan. Nanti kita gosipin IHSG ya teman-teman terus. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan ya latar belakang saya mengadakan kuis ataupun dana kaget, giveaway dan sebagainya. Syaratnya gampang yaitu 100 komen, setiap 100 komen di video saya yang manapun ya ataupun di shot yang manapun, setiap terkumpul 100 komen saya akan undi ya dengan common picker. Jadi untuk 10 orang yang beruntung akan mendapatkan 50.000 per orang ya. Boleh pilih itu pulsa ataupun cash. Mengapa? Nah latar belakangnya karena ini saya mendapat notifikasi ya dari YouTube. Nah ini ada creator tips ya. Engage your funds with a post, give or pull. Nah kalau post sudah sering saya post nggak ada komen ya. Polling juga jarang yang ikutan polling. Nah saya terpaksa menggunakan pilihan ini give ya, hadiah. Jadi hadiah yang saya rasa yang bisa saya berikan kepada semua teman traders ya dimanapun berada yaitu adalah dana ya. Apakah itu berbentuk pulsa, mau teman-teman traders di Jakarta, mau di Kalimantan, dimanapun bisa menerimanya dalam bentuk pulsa maupun ke aplikasi dana ya. Jadi itu penjelasan singkat. Kita langsung saja gosipin IHSG. Hari ini IHSG ditutup kembali melemah 0,46% di harga 6.994. Artinya supportnya yang di 7.000 sudah jebol dan saat ini sudah menjadi resisten ya teman-teman traders. Nah tadi juga sempat jebol garis naga ketiga Kamus Cuan yaitu EMA 150. Untung saja ada beberapa saham yang menjadi penopang IHSG hari ini sehingga dia bisa ditarik kembali ke atas EMA 150 ya. Jadi masih ada sedikit harapan. Bila beberapa hari ke depan kalau dia masih gagal bertahan di atas EMA 150, maka IHSG akan melanjutkan penurunan menuju ke support terdekatnya di 6.900 dan menuju ke 6.750 ya teman-teman traders. Dan ya sangat diharapkan tidak jebol 6.600 ya. Kalau jebol 6.600 IHSG mau lanjut ke berapa lagi saya pun sendiri kurang tahu ya. Nah jadi ini ada beberapa lagi support kuatnya yaitu di 6.900, 6.750. 6.750 itu merupakan neckline dari double bottomnya ini ya. Yang kemarin terbentuk double bottom kemudian dia terbang. Nah, ini 6.750 itu adalah neckline-nya. Nah kemudian kalau 6.600 itu adalah neckline dari double topnya ini ya teman-teman traders. Nah kalau saat ini dia jebol ya, dia jebol 6.600 maka terbentuk adalah triple top dan berpotensi turun sampai ke 6.000 ya teman-teman traders. Dan sebenarnya ini tidak kita harapkan lah ya teman-teman traders. Padahal dalam hati sih pengen ya turun biar dapat barang murah gitu ya kan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman traders yang masih hold ya. Kalau saya terus terang saya sudah taking profit ya. Sebagian besar saham saya sudah taking profit. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman traders ya. Di edisi sebelumnya itu ya saya sudah kurangi porsi trading dan saya selalu sampaikan disiplin. Nah bagi saham-saham yang sudah jebol garis EMA 20 apalagi garis EMA 50 itu sudah pasti saya sudah keluar. Jadi saya sudah amankan profit ya teman-teman traders. Saya juga berharap teman-teman traders juga bisa seperti itu ya. Kalau setelah kita taking profit dia naik ya jangan sakit, jangan nyesel, itulah rezeki kita sampai sana ya. Saham Medco hari ini naik 5,32% ya, ditutup di 990 yang merupakan resisten kuatnya ya. Jadi bagi teman-teman traders lihat kalau besok ataupun beberapa hari ke depan dia masih gagal break, sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit ya. Kalau saya sudah taking profit pada saat di candle ini ya, dan saya tidak menyesal mengapa setelah dia doji
kan kita butuh satu candle konfirmasi. Ternyata dia memberikan candle merah, solid pula itu ya. Bearish Morubozu, jadi saya sudah taking profit di sekitaran harga ini ya. Sampai saat ini saya belum M3, dan saya tidak menyesal karena saya disiplin ya. Dan saya mensyukuri bahwa rezeki saya sampai di sini ya. Dan saya bersyukur rezeki saya sampai di sini karena modal saya adalah di sekitaran sini ya teman-teman traders. Jadi itulah intinya, setelah kita taking profit, kalau dia naik lagi, kita harus tetap bersyukur supaya rezeki kita tetap bertambah ya. Nah, bagi teman-teman traders yang belum punya stok ya jangan entry dulu ya, wait and see. Kalau dia berhasil tembus 990 dan 1000 dengan volume yang cukup besar, ya mau entry sedikit boleh ya, buy on break ya teman-teman traders. Tapi kalau dia masih gagal break ya sebaiknya yang punya stok taking profit lah dulu. Anda sangat beruntung bisa taking profit di harga atas ini. Sementara saya di sini ya. Gak apa-apa, tapi saya tak bersyukur. Pegas hari ini juga naik lumayan tinggi ya teman-teman traders. Naik 3,99%, ditutup di harga 1825. Nah, Pegas ini ya saya juga sudah taking profit ya, dan ya memang sebenarnya rasanya aduh aku di prank nih ya. Tapi tetap tidak menyesal, tetap bersyukur ya. Saya taking profitnya itu adalah di candle ketiga ini. Nah, kenapa? Ini pada saat dia jebol ya, jebol EMA 20 kan seharusnya sudah taking profit ya kan. Ternyata besoknya dia berusaha naik dan candle ini dia naik lagi. Besoknya dia jebol kembali. Saya pikir dia akan sideways di sekitaran sini kan, karena kan pas ini kena support dan resistennya. Saya pikir dia akan sideways dulu di sini. Ternyata di candle ini dia gap down. Shock juga saya kan, masih pegang stok ini. Belum sempat taking profit di sini karena masih wait and see, karena dia berjoget-joget di sini kan. Nah, di candle ini ya dia masih naik meretest EMA 50 yang merupakan garis hoki Camus Chon ya. Jadi ya dia retest memang belum tembus sih, seharusnya sudah harus taking profit. Ya, tapi karena saya merasa ini ada gap ya, ada sedikit yang belum tertutup, saya merasa mungkin besok dia akan tutup dulu baru turun. Ternyata candle ini tidak, dia langsung turun, candle ini baru dia nutup gap. Jadi saya sudah kena prank di sini, saya sudah terlanjur jual. Jadi besoknya dia nih, aduh ya udahlah nggak apa-apa, rezekiku sampai di sini. Itulah mindset saya ya. Semoga teman-teman traders ya juga bisa seperti itu ya. Kalau kita sudah putuskan taking profit, ya naik kembali seperti ini jangan menyesal ya. Kita malah pantau. Kenapa pantau? Anggaplah ini peluang lagi tapi jangan kejar naik ya. Ini saya belum masuk. Kenapa? Hari ini memang dia tembus EMA 20 ya dengan volume yang cukup besar ya. Namun saya masih mau menunggu beberapa candle lagi. Kenapa saya bilang saya mau menunggu beberapa candle lagi? Karena dia baru saja break resistennya yang di 1815 ya. Belum tentu dia bertahan, bisa saja besok dia pullback. Karena hari ini dia berfungsi sebagai penahan IHSG. Itu pertimbangan saya ya. Nah, bagi teman-teman traders yang berhasil beli di harga ini ya silakan dilihat. Kalau besok dia gagal bertahan di atas 1815, mungkin bisa dipertimbangkan untuk taking profit dulu karena market masih galau ya. Karena sentimen masih banyak yang negatif seperti krisis lah, suku bunga naik dan lain sebagainya. Sektor perbankan ada satu yang begitu fenomenal ya, yaitu saham Bank Danamon hari ini naik begitu tinggi 8,52%, ditutup di harga 2.930. Dia berhasil break resistennya di 2.900 ya. Bagi teman-teman traders yang sudah punya di harga bawah ini, pada saat dia mantul dari garis EMA 150 ya yang merupakan garis Camus Chon yang ketiga, ataupun yang sudah beli pada saat dia break garis naga kedua yaitu EMA 50 yang merupakan garis hoki dan EMA 20 yang merupakan garis sinyal Camus Chon, mungkin sudah beli di candle ini karena dia naik dengan volume yang cukup besar ya. Kalau sudah beli di sekitar harga ini masih bisa di hold sepanjang dia masih bisa bertahan di atas 2.900, paling jauh pun 2.800. Kalau dia jebol 2.800 sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit dulu dan tunggu kembali di EMA 20-nya ya teman-teman traders ataupun di EMA 50. Bagi teman-teman traders yang belum punya stok, sebaiknya wait and see, jangan kejar naik. Kalau kita kejar naik, tiba-tiba dia pullback, pesek.
terpaksa cut loss, berkuranglah modal kita ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 2.900, maka Bank Danamon ini akan melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya di 3.100 ya teman-teman. Terus ya kira-kira begitulah penjelasan analisa teknikal saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga teman-teman terus bisa mengerti. Kalau ada yang kurang ngerti ya silakan komen di kolom komentar ya. Bertanya pun termasuk hitungan dalam satu komentar. Kalau terkumpul 100 komentar, kita akan segera undi dengan komen picker. Mencari 10 orang yang beruntung untuk mendapatkan pulsa 50.000 ataupun ditransfer ke aplikasi Dana teman-teman terus. Cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.